warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Ananda, NIM 20201435554. Pada perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan pertemuan 9, kita akan membahas tentang keterampilan kepramukaan, yang mana akan membahas teori dan praktek upacara pramuka siaga. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu upacara. Nah, pada gerakan pramuka sebagai suatu wadah pendidikan di lingkungan masyarakat yang tidak resmi, namun wajib mengarahkan dan mengatur semua tindakan dan langkahnya, di mana gerakan pramuka menyelenggarakan upacara sebagai alat pendidikan dan dilaksanakan dengan hikmat, teratur, dan tertib, meliputi berbagai macam upacara, yaitu upacara umum, upacara pembukaan, upacara penutupan, latihan, pelantikan, dan upacara pemberian penghargaan. Sebelum menjadi anggota pramuka pun, calon anggota perlu mengikuti rangkaian upacara pelantikan. Nah, pengertian dari upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat dan tertib, sehingga kegiatan teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur. Nah, jadi kegiatan upacara pramuka ini tidak hanya untuk upacara semata, namun untuk agar apa makna yang dapat diserapkan dari upacara, yaitu kita harus tertib dan pembentukan pada perilaku budi pekerti luhur. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui macam atau praktek atau bagaimana melaksanakan upacara pramuka siaga. Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa macam upacara di pramuka siaga, yaitu ada upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, upacara pelantikan, upacara kenaikan, upacara pemberian tata kecakapan khusus, upacara pindah ke golongan penggalang. Nah, sebatas itu adalah upacara siaga, yang mana selanjutnya akan ada upacara pada bidang siaga, setelah siaga maksud saya, yaitu golongan penggalang. Nah, yang pertama dapat kita dilihat bahwa kita akan belajar tentang upacara pramuka siaga. Nah, pada penjelasan yang pertama tentang upacara, yaitu kita akan membahas tentang upacara pada pembukaan. Nah, pembukaan latihan pada pramuka siaga, yang mana pertama-tama pada upacara tersebut akan dilakukan pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota, lalu kemudian memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Selanjutnya, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, lalu pemimpin upacara memanggil anggota perindukannya untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Selanjutnya, pembina upacara yaitu pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, yang keenam, yang dilakukan pada upacara itu yaitu para pembantu pembina siaga masuk lingkar upacara, dan setelah itu pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Nah, pada waktu bendera sampai di pintu upacara,
Semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembina upacara membacakan Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Pemimpin upacara membawa Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Nah, selanjutnya pemimpin upacara kembali ke barisan atau ke barungnya. Yang ke-12, pembina upacara atau pembina siaga. Pembina upacara pada pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Langkah terakhir yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Kemudian pada upacara penutupan perindukan siaga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Nah, selanjutnya pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Lalu para pembantu pembina siaga masuk lingkar upacara. Nah, kemudian pemimpin upacara mengambil tempat nih di dekat bendera menghadap pembina siaga. Selanjutnya, pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai ke pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Selanjutnya itu pengumuman dan pesan pembina upacara atau pembina siaga. Nah, pembina upacara atau pembina siaga lalu mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Kemudian yang terakhir, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada pembina dan bersalaman. Nah, selanjutnya yaitu ada upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula, yang mana proses upacaranya yang pertama, calon anggota siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barungnya. Kemudian para siaga yang sudah dilantik maju satu langkah. Lalu terjadinya tanya jawab tentang syarat kecakapan umum siaga mula antara pembina siaga dan calon siaga. Ya, selanjutnya setelah melakukan itu, mengucapkan ucapan janji Dwi Satya dituntun pembina dengan memegang Sang Merah Putih di tiang bendera bersama perindukan yang telah dilantik memberi hormat. Selanjutnya penyematan tanda-tanda diiringi nasihat pembina. Kemudian penghormatan kepada siaga yang baru dilantik dilanjutkan pemberian selamat. Kemudian kembali ke tempat masing-masing. Lalu pemimpin barung, pemimpin siaga mengucapkan doa diikuti anggota perindukan. Nah, setelah itu pemimpin barung menjemput anggotanya yang telah dilantik. Setelah dijemput, barisan dibubarkan dan pelantikan sebaiknya diadakan pada hari latihan biasa dan dilaksanakan sesudah upacara pembukaan latihan.
Nah, upacara selanjutnya yaitu upacara setelah tingkat mula akan naik lagi nih ke tingkat siaga bantu. Jadi, upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau siaga bantu ke siaga tata, yaitu pertama siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Lalu samalah terjadinya tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Setelah itu mengucapkan janji Dwi Satya dengan cara seperti pada pelantikan anggota yang telah dilantik menghormat. Setelah itu pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan menyematkan tanda kecakapan umum yang baru diiringi nasihat pembina. Selanjutnya penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dilanjutkan pemberian selamat dipimpin oleh pemimpin barung utama, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya siaga yang naik tingkat kembali ke barungnya. Setelah siaga kembali ke barungnya, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Setelah semuanya dilakukan, barisan dibubarkan, diteruskan dengan kegiatan acara latihan. Nah, setelah kita mengetahui upacara yang tadi, masih ada upacara yang lainnya, yaitu cara pemberian kecakapan nih kepada pramuka siaga. Yang mana hal yang pertama pada upacara siaga, pada pemberian tanda kecakapan khusus kepada pramuka siaga. Yang pertama, siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Selanjutnya, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat kecukupannya dan pemberian surat keterangan. Keempat, pembina siaga mengucapkan doa dan diikuti oleh anggota perindukan. Yang kelima, anggota perindukan memberikan ucapan selamat, kemudian kembali ke barung masing-masing dan diteruskan dengan acara latihan. Nah, setelah kita telah mengetahui nih praktek dan hal-hal apa saja yang dilakukan pada upacara bendera, tahap-tahap yang dilakukan pada upacara pramuka siaga, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu di mana tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka ialah agar peserta didik mampu memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara, kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi yang selanjutnya selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain, kemudian dapat memimpin dan dipimpin, selanjutnya dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, dan yang terakhir serta meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sasaran upacara tersebut akan dapat dicapai bila mana para peserta upacara atau peserta didik pada upacara pramuka melaksanakan dengan tertib dan hikmat. Ketika kondisi upacara berjalan dengan tertib dan hikmat, pembina upacara berusaha membuka hati peserta didik dan memberikan pendidikan watak sehingga tepatlah bila mana upacara dinyatakan sebagai alat pendidikan. Sayang sekali
pada upacara, seperti misalnya upacara bendera pada hari Senin. Terkadang pada saat pembina ingin menyampaikan sesuatu, malah peserta didik malah dan mengacuhkan apa yang disampaikan oleh pembina upacara. Padahal apa yang disampaikan oleh pembina upacara itu merupakan proses pendidikan watak dan banyak pembelajaran yang diberikan. Oleh karena itu kita harus dapat mengubah pola pikir seorang peserta didik agar upacara itu tidak semena-mena hanya upacara saja, namun juga untuk ada yang kita dapatkan pada upacara. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita sedikit mengetahui ya unsur-unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka. Yang mana yang pertama, bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta didik disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Misalnya pramuka siaga barisannya seperti apa, barisan penggalang seperti apa, dan selanjutnya. Nah, yang kedua, pengibaran bendera merah putih itu juga harus diperhatikan. Lalu ketiga, pembacaan Pancasila. Yang keempat adanya doa. Yang kelima, upacara dilakukan dalam suasana hikmat dan bersungguh-sungguh. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.